Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Halimil Ghaffar ba'atha Muhammadan afdalal anbiya'i wa khairil bashar linata'allama durusan minhu wal maghazi wasiyar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mempelajari sirah adalah sebuah kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana disampaikan oleh Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, seorang tabi'i. Ta'limus sirah ya khairud dunya wal akhirah, bahwasanya mempelajari al-maghazi wasiyar, mempelajari perang-perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari jalan hidup terutama yang banyak berkembang di kalangan kita atau yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh para ulama, itu tentang masalah bagaimana peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di sana terdapat banyak kebaikan-kebaikan? Karena kita diajarkan bagaimana untuk menjadi seorang pahlawan, bagaimana untuk berkorban kepada agama dan lain sebagainya. Bahkan cucu beliau atau cicit beliau, Ali ibn al-Husain, dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, nu'allamu abna'ana as-siyar, nu'allamu abna'ana al-maghazi kama nu'allamu suara al-Quran. Kami dulu, zaman kami, kata beliau, ya, cicit Rasulullah SAW, diajarkan kisah Rasulullah, kisah-kisah perang Rasulullah SAW, sebagaimana kami diajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Berarti ini menunjukkan hal-hal yang wajib bagi kita seharusnya untuk mempelajari hal ini. Tentunya pada kesempatan kali ini kami menggantikan beliau Syekh Hilmi, ya, yang sedang melakukan perjalanan ya umroh. Ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kita akan sedikit membahas tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ghazwatul Badr, pada perang Badar. Apa yang ada di dalam perang Badar? Hal-hal ajaib apa dan hal luar biasa apa yang ada pada perang Badar? Bahkan dalam Al-Quran sendiri mencatat berbagai surat, ya. Berbeda dengan perang-perang yang lainnya, kita bisa menyimak kisah perang Badar dalam surat Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Badar adalah fikir, Badar adalah syukur, Badar adalah zikir. Begitu pula surat Badar, itu para ulama menyebutkan surat Al-Badar, ya, surat Badar, ya, yaitu surat Al-Anfal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan yas'alunaka 'anil anfal? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai kisah perang Badar itu tentang perdebatan atau diskusi yang terjadi antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, atau musyawarah mengenai rampasan perang. Kemudian kisah Badar berlanjut. Ada surat Ibrahim, ada surat Al-Furqan, ada surat Ad-Dukhan, ada surat Al-Qamar. Semua menceritakan tentang Badar. Jika kita lihat, jika kita teliti, bagaimana kaum muslimin, kaum mukminin, ya, kebetulan yang ikut serta dalam perang Badar itu tidak ada satupun munafik. Karena pada saat itu belum muncul munafik. Setelah Badar, efek dari Badar itu muncul
tantangan-tantangan yang lebih berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin 313 tentara melawan sekitar 900 sampai 1000 tentara? Bagaimana mungkin pasukan yang hanya memiliki 2 kuda melawan pasukan yang memiliki 100 sampai 200 kuda? Bagaimana mungkin pasukan yang hanya memiliki 70 unta dengan pasukan yang begitu banyak? Bagaimana mungkin pasukan yang hanya membawa 8 pedang tapi mampu mengalahkan atau membunuh 70 orang Quraisy dan menyandra 70? Ini menjadi pelajaran. Dan Badar ini keistimewaannya sebagaimana diungkapkan oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menanyakan kepada malaikat Jibril, ya, Ayyul malaikati afdal? Malaikat siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian malaikat Jibril balik bertanya kepada Rasulullah, kalau di kalangan kamu siapa? Kalau di kalangan manusia siapa yang menghadiri perang Badar? Kemudian malaikat Jibril menjawab, dari kami pun yang hadir di perang Badar itu yang paling mulia. Dan bagaimana tidak, dijelaskan bahwa wadhkuru, ya, laqad nasarakum, dan dalam beberapa surat Al-Anfal di sana wadhkuru id kuntum qalilan, ya, di sana disebutkan bahwasanya Badar itu, ya, harus diingat oleh kita. Ya, bagaimana mungkin kita memahami, sampai sekarang pun para ulama mereka belum begitu memahami secara pasti, karena bagaimana mungkin, ya, sebuah perang yang dihadiri oleh malaikat, dan sampai sekarang pun mereka berdebat tentang masalah jumlah dari malaikat. Dalam sebuah surat disebutkan bahwasanya alfum minal malaikati murdifin, yang menyertai itu adalah 1000 malaikat. Di ayat yang lain dijelaskan adalah 3000. Di ayat yang lain dijelaskan 5000. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya yang menghadiri Badar itu adalah 9000. Bagaimana itu terjadi? Ya, kisahnya kita akan simak satu persatu. Bahwasanya dalam Badar pun ada sisi humanisme. Dalam Badar pun ada sisi kemanusiaan. Dalam Badar pun tidak seperti yang kita bayangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar mereka bermaksud untuk perang, tidak sama sekali. Bahkan kalau kita simak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak tahun pertama, yaitu tahun di mana para sahabat menamakan bahwasanya tahun pertama itu dikatakan tahun al-idzn bil qital. Al-idzn, tahun al-idzn. Karena pada zaman dulu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengenal penanggalan atau mencatat sejarah dengan tahun, belum terbiasa. Akan tetapi mereka mencatatnya dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada saat itu, atau hal-hal yang umum yang diketahui oleh banyak orang. Dan tahun pertama yaitu dikatakan adalah tahun idzan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi mereka, terutama orang-orang yang barat, ya, mereka yang senantiasa memojokkan Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Islam penuh dengan kekerasan, padahal tidak. Kita mengakui bahwasanya peperangan itu adalah perang untuk membela diri, dan pada saat itu, terutama pada tahun pertama, adalah izin atau Allah Subhanahu wa taala memberikan izin bagi para kaum muslimin, terutama mereka yang muhajirin, untuk mengambil kembali haknya yang hak mereka yang dirampas oleh kaum musyrikin. Makanya kalau kita lihat ada beberapa momen, kalau kita
secara disiplin terhadap sebuah definisi bahwasanya peperangan apapun yang disertai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kejadian apapun atau penggerakan apapun, ya, sejumlah orang atau sejumlah kaum muslimin yang disertai oleh Rasulullah adalah ghazwah, maka sebelum Ghazwatul Badr Kubro itu ada setidaknya 4. Ulama mengatakan bahwasanya di sana ada Ghazwatul Waddan, ya. Ghazwatul Waddan, kenapa dikatakan ghazwah, perang, walaupun tidak terjadi sama sekali di sana, tidak ada baku hantam antara senjata. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik pada perang Waddan, Ibwa, Buwal ataupun Usyairah ataupun Ghazwatul Ula, itu ada 5, ada 4 ya, maaf. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha mengambil haknya, terutama kaum muhajirin, dari mereka orang-orang kafir. Mengambil haknya dari apa? Karena orang kafir, mereka kaum kafir Quraisy, mereka senantiasa melakukan perjalanan ke Syam, ke daerah mungkin sekarang Palestina ataupun Jordania ataupun di Suriah, melakukan perjalanan perniagaan. Sebagaimana salah satunya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengejar al-ir. Al-ir itu adalah unta yang dipenuhi oleh barang dagangan. Unta dari yang dipimpin oleh Abu Jahal sempat, ya. Abu Jahal juga sempat, dan yang paling menjadi momen bersejarah itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengejar atau berusaha bertemu dan mengambil barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akan tetapi al-Badrul Ula, ya, kalau tidak salah di sana Badrul Ula, akan tetapi tidak sempat bertemu. Akhirnya beliau kembali ke Madinah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di sini kita akan coba membahas ya lebih detail bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar Kubro itu sendiri. Para ulama menyebutkan bahwasanya perang Badar Kubro tentunya di sini yang dimaksudkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengajak mereka orang mukmin untuk keluar. Sebagian para muhajirin menganggapnya bahwa ini bukan untuk berperang. Lam au'ibu, mereka tidak paham apa yang akan terjadi, akan tetapi ya sudah keluar saja. Bahkan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan bagi mereka yang memiliki unta di pojok Madinah untuk mengambil dulu. Jadi pada saat itu yang keluar yang siap saja, kata Rasulullah. Barang siapa yang siap, silahkan keluar bersama kami. Ya, maka tidak heran persiapan yang ada itu sangat begitu minim, ya. Sebagaimana tadi disebutkan ada 70 unta. 70 unta, kita bayangkan jarak antara Madinah dengan Badar itu, untuk diketahui Badar itu adalah nama mata air atau nama sumur yang digali oleh nama orang yang menggali sumur di daerah Ghifar. Itu adalah Badar. Kemudian dinamailah tempat itu menjadi Badar. Bagaimana mungkin 70 unta dipersiapkan untuk keluar? Sebenarnya kejadian Badar itu sendiri bukan langsung berperang. Yang akan diincar adalah majmuah atau kelompok yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akan tetapi Abu Sufyan itu sendiri dia berhasil kabur. Karena dia ketakutan mendapatkan kabar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para kaumnya keluar untuk mengejar mereka. Akhirnya Abu Sufyan, sebelum masuk Islam tentunya, Abu Sufyan itu mengirim dom-dom. Mengirim dom-dom ini sebagai apa? Jadi sebagai provokator, ya, mungkin ya.
pada saat itu bisa kita katakan provokator untuk apa? Untuk mengabarkan kepada mereka kaum Quraisy yang ada di Mekah bahwasanya kami membutuhkan bantuan pada saat itu. Maka singkat cerita, Abu Sufyan itu memberikan 20 mithqal atau kurang lebih 85 gram emas, menyuruh dom-dom ini untuk apa? Untuk membuat drama. Membuat drama di Mekah, sehingga dipesankanlah kalau kamu sudah sampai Mekah, katanya, kamu sobek kamu sobek bajunya dari depan, kamu sobek bajunya dari belakang, terus apa? Wa ya latimah, ya latimah, ya latimah. Latimah itu adalah nama bagi unta yang dipenuhi oleh bahan makanan. Dan luar biasanya, coba bisa kita lihat pada saat itu rombongan Abu Sufyan itu membawa 1000 unta dan membawa 50.000 dinar emas. Kalau kita konversikan, ya, 50.000 dinar itu sejumlah 6 juta dolar. Dan dikabarkan bahwasanya seluruh kaum musyrikin yang ada di Madinah, kaum musyrikin yang ada di Mekah itu, mereka menitipkan barang-barangnya kepada Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan gampang sekali untuk menarik perhatian dari kaum musyrikin di Madinah. Kalau seandainya tidak ditolong, maka harta-harta kalian akan hilang. Maka dikirimlah 1000 orang, ya, walaupun 1000 itu sendiri adalah sebuah perkiraan, karena sempat Rasulullah SAW menanyakan kepada salah satu dari kepada dua orang tersebut ditangkap oleh beberapa kaum muslimin untuk ditanyai, diinterogasi. Salah satu yang diantaranya menginterogasi adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Menginterogasi bagaimana? Menginterogasi ini kamu waktu itu pada saat interogasi, mereka dua orang ini mengambil air, dan ini bukan orang Madinah. Mengambil air, akhirnya ditanya, kamu dari mana? Sebenarnya saya adalah rombongan dari Abu Sufyan. Pertama seperti itu. Ketika ditanya seperti itu, kaum muslimin tidak puas. Gak mungkin ini rombongan Abu Sufyan, ternyata tidak ada gitu kan. Gak mungkin, gak puas, akhirnya dipukuli, ya, ditanya, diinterogasi, dipukuli. Dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat setelah dua sujud, kemudian kembali ke rombongan kaum muslimin yang bertanya tadi. Subhanallah, orang tadi itu sudah berkata jujur. Yang pertama itu sebelum mengatakan dipukul adalah rombongan Abu Sufyan, dia mengatakan bahwasanya saya adalah dari Quraisy. Berarti saya adalah bagian dari pasukan perang yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi tadi yang menginterogasi tidak puas, akhirnya mereka mengaku bahwa saya adalah rombongan dari Abu Sufyan. Padahal kata Rasulullah SAW, yang dia katakan yang pertama itu yang benar, yaitu bahwasanya orang yang tadi menyiapkan untuk pasukan dari kaum Quraisy. Dan ternyata kaum Quraisy itu tidak satu suara, ya, ketika akan menyerang Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan di sini, diceritakan oleh salah satu yang tidak setuju, diantaranya Hakim bin Hizam sebelum masuk Islam. Ada Utbah ibni Rabi'ah tidak setuju untuk berperang dengan Rasulullah, ya. Dan ada salah satu dari punggawa juga, ya, punggawa dari kaum musyrikin. Ya. Apa yang dikatakan waktu itu? Ya. Ketika Rasulullah SAW ingin mengetahui bahwasanya jumlahnya adalah 1000 atau kurang lebih 900, ya, didatangkanlah dua orang yang tadi ditangkap oleh kaum muslimin. Kemudian ditanyakan, kamu dari mana? Memang saya adalah suruhan dari kaum musyrikin, katanya. Kaum musyrikin yang akan memerangi pasukan dari Muhammad SAW. Kemudian ditanyakan, kamu jumlahnya berapa? Oh, sangat banyak sekali. Akan tetapi
di sini Rasulullah SAW mencoba menginterogasi, ini mungkin juga sebagai bahan renungan bagi kita. Beliau begitu paham bagaimana sebuah peperangan itu terjadi. Rasulullah SAW menanyakan, berapa unta yang disembelih per hari? Mereka mengatakan antara 9 dan 10. Oh, berarti jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 unta. Dengan kabar tersebut, maka Rasulullah SAW berangkat menuju Bi'ru Badr, Kemudian di sana penentuan lokasi untuk persiapan peperangan, ya. Penentuan lokasi persiapan untuk peperangan. Padahal sebelum hal itu, sebenarnya Rasulullah SAW menjalani sebuah misywarah atau masyurah, sebuah diskusi dengan para sahabat. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya walaupun kita menghendaki hak kita untuk kembali, tapi jangan sampai melibatkan orang dengan sebuah kezaliman. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat itu? Rasulullah SAW sudah menyadari bahwasanya dalam perjalanan menuju Badar itu Rasulullah SAW tidak akan sampai kepada rombongan Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah lolos. Lolosnya bagaimana? Ya, ceritanya pas waktu itu salah satu dari Bas bin Amr, ya, Bas bin Amr, dan salah satunya lagi, salah satu sahabat Ansor itu diutus untuk menjadi intelijen. Diutus untuk menjadi intelijen di dekat Badar. Kemudian di sana ada salah satu orang yang dari Bani Ghifar. Itu berbicara kepada dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang sedang mengambil air di tempat di Badar tersebut. Nah, karena intelijen tentunya akan menguping pembicaraan orang lain. Apa yang dia kuping? Bahwasanya besok ini kata si perempuan, salah satu perempuan kepada temannya itu, besok ini akan muncul rombongan Abu Sufyan. Nah, mendengar seperti itu, ya akhirnya sambil menoleh, ya, yang utusan atau intelijen Rasulullah SAW, dan diam, akhirnya berangkat menuju Rasulullah mengabarkan apa yang akan terjadi, bahwasanya Abu Sufyan akan sampai pada tempat itu besok. Di sisi lain, Abu Sufyan ternyata datang dan menanyakan kepada rajul min Bani Ghifar atau orang dari Bani Ghifar tersebut, bahwasanya di sini pernah ada orang yang kira-kira asing enggak? Ternyata tidak ada. Orang tersebut menjawab, akan tetapi ada dua orang sih. Ada dua orang yang sempat naik unta, katanya. Naik unta tapi bukan orang sini. Kemudian sempat diam dan akhirnya meninggalkan tempat ini. Abu Sufyan ya pengen tahu, kepo, ya. Akhirnya menuju ke tempat di mana dua orang tersebut, sebagaimana diriwayatkan atau sebenarnya dikisahkan, dua orang tersebut berdiam diri. Akhirnya melihat apa? Apa yang dilihat oleh Abu Sufyan itu? Abu Sufyan mencari kotoran dari unta. Mencari kotoran dari unta, kemudian dipecah-pecah dan ketemulah biji kurma. Kata Abu Sufyan, oh ini biji kurma dari Madinah. Ya, kalau seperti ini saya sudah diincar oleh Rasulullah SAW bersama para pasukannya. Akhirnya kabur. Abu Sufyan kabur, tapi Rasulullah SAW sudah menuju daerah Badar. Al-Quran menyebutkan idh antum bil udwatil quswa idhum bil udwatil quswa waraqbu asfala minkum, ya. Maaf. Idh antum bil udwatid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika kalian menempati sumur bagian bawah daerah Badar, wahum bil udwatil quswa, dan mereka kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal beserta para pimpinan kaum Quraisy itu ada di udwah. Itu dalam bahasa Arab itu adalah bagian
air yang ada sisi bagian air. Jadi kalau seandainya sumur itu atau mungkin daerah yang subur itu pojoknya itu adalah udwah. Id antum bil udwatid dunya, dan kaum muslimin menempati daerah yang lokasi yang banyak air, akan tetapi bagian bawahnya. Id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war raqbu asfala minkum, dan rombongan Abu Sufyan sudah lari duluan. Jadi kata Rasulullah SAW, la mafar, dan Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa'adani baina ta'ifataini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikanku untuk memenangkan salah satu dari dua golongan ini. Kalau Abu Sufyan sudah lewat, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kemenangan atas mereka yang akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inilah ara masari'al qaum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebetulan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan-pasukan yang membuat tenang kaum muslimin, di antaranya An-Nu'as. Di antaranya pasukan yang membuat kaum muslimin itu tenang adalah apa? Adalah ngantuk. Ini sebagai sebuah tanda kalau kaum muslimin, mungkin leluhur kita juga sama ya. Leluhur kita yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dalam peperangan. Sehebat apapun peperangan itu, kalau dia orang mukmin akan ngantuk. Akan ngantuk seperti itu. Ya, itu menandakan bahwasanya kalau orang kaum muslimin atau orang mukmin itu tidak mencari profit keduniaan ketika mereka berperang, akan tetapi ketenangan selalu ada dalam hati mereka. Begitu pula yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjelaskan, saya digambarkan tempat-tempat di mana kaum musyrikin yang 70 orang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang dijelaskan, ini Utbah bin Rabi'ah di sini, ini Syaibah bin Rabi'ah di sini. Di sini Abu Jahal matinya seperti itu. Dan itu kata Sayyidina Umar, semua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada yang salah. Tidak ada yang salah sama sekali, tidak meleset. Maka dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pede untuk masuk ke dalam peperangan itu. Akan tetapi rasa percaya diri itu tidak menghilangkan at-tadzallul, tidak menghilangkan rasa butuh yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana dikabarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memulai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sampai doanya itu sampai ya ridanya beliau atau surbannya beliau itu jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Doa di sini tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pede, bukan. Akan tetapi doa bagi beliau itu adalah tadzallul wal iftiqar, untuk menunjukkan bahwasanya saya ini begitu membutuhkan pertolongan Allah. Walaupun saya yakin, akan tetapi dengan doa itu adalah sebagai munajat. Munajat antara seorang terkasih dengan kekasihnya. Seperti itulah seharusnya yang kita laksanakan dalam berdoa gitu. Jadi kalau seandainya kita tahu posisi kita, bahwasanya tiap-tiap doa itu sebenarnya sudah diijabah, kita tidak akan pernah memaksa Allah. Tidak akan pernah memaksa, kenapa sih saya berdoa kok tidak diijabah? Kenapa sih saya berdoa tetapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu seperti itu tidak akan pernah muncul jika seseorang begitu iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digambarkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaum muslimin akan memenangkan pertarungan itu, akan tetapi beliau tidak menafikan beliau untuk tetap berdoa, mendoakan mereka, mendoakan kaum muslimin, dan bahkan dengan doa tersebut Allahumma illam tansurhum fala tu'bad abadan. Ya Allah Subhanahu wa taala, kalaulah engkau tidak menolong mereka, maka setelah ini tidak akan pernah ada orang yang menyembah engkau. Dan memang pada saat itu turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikabarkan dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril turun dengan 1000 pasukan malaikat di tengah-tengah. Kemudian di sebelah kanan turun malaikat Mikail. Di sebelah kanan ada Sayyidina Abu Bakar, dan di belakangnya ada malaikat Mikail dengan 1000 malaikat. Di sebelah kirinya ada malaikat Israfil
ya, malaikat Israfil dengan 1.000 pasukan malaikatnya. Kalau kita pikirkan sejenak, kalau memang seandainya ada malaikat, kok kenapa pertarungan itu harus mengorbankan kaum muslimin yang ada di sana, ya, yang syuhada itu kalau nggak salah namanya Badr, ya. Badr itu berarti bulan purnama, ya. Bulan purnama tanggal berapa? 14. Dan yang meninggal pun 14, ya. Badr, ya. Kalau seandainya kita berpikir, kok kenapa malaikat harus sampai turun? Ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 3.000, ada yang mengatakan 9.000. Toh kalau seandainya kita melihat kemampuan malaikat Jibril, wallahu a'lam apakah janahnya ada 100, ya. Ada salah satu riwayat mengatakan seperti itu. Dengan satu sayapnya saja kan sebenarnya sudah selesai gitu. Ini maksudnya apa? Para ulama berbeda pendapat di sana. Para ulama mengatakan bahwasanya para malaikat itu tidak ikut berperang, akan tetapi hanya menjaga atau menghormati sebuah proses yang dilakukan oleh orang mukmin. Jadi sana tidak ada bantuan dari malaikat. Maksudnya malaikat tidak ikut membunuh, tidak, akan tetapi menjaga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini untuk menggambarkan untuk melindungi kaum muslimin supaya mereka terlihat banyak. Karena ada salah satu dua orang sahabat, namanya kami lupa, itu sebelum masuk Islam, itu dari Bani Ghifar, ya, Bani Ghifar itu menceritakan bahwasanya ketika perang berlangsung, itu kami sengaja ngintip-ngintip bagaimana perang itu berlangsung, sehingga tadi kata dua orang ini, sehingga kalau seandainya perang sudah selesai, itu kami bisa mengambil sisa dari barang-barang habis perang tersebut gitu. Nah, ketika ngintip-ngintip seperti itu, beliau mendengar adanya suara kuda akdim akdim wahai kuda malaikat Jibril gitu. Mendengar seperti itu dan melihat seperti langsung pingsan. Yang satunya sama juga, yang satunya langsung pingsan juga. Begitu luar biasa kejadian yang ada di perang Badar ini. Mengenai perdebatan yang ada di kaum musyrikin. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kaum musyrikin itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah, karena ada 3 tadi sebagaimana disebutkan, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Hakim bin Hizam, yang satunya lagi kami lupa, ya. Yang satunya lagi itu memaksa Abu Jahal Ibnul Hanzaliyah, ya. Ada itu Abu Jahal, salah satu lakopnya ada Ibnul Hanzaliyah, untuk menarik pasukannya mundur. Karena apa? Hakim bin Hizam ketika dia menjadi intelijen, memata-matai pasukan Rasulullah SAW, apa yang dia katakan kepada laporannya di hadapan Utbah bin Rabi'ah, katanya, saya tidak melihat apapun, yang hanya saya lihat itu adalah kaum yang mereka itu kayaknya tidak ngomong, akan tetapi mukanya rupanya menakutkan. Di sana bahasanya mutaladzizul afai. Jadi kalau mutaladzizul afai, mutalamizul afai, dalam artian apa? Jadi dia orang-orang yang yang tampangnya itu mengeluarkan lidah habis makan. Jadi kayak orang seperti ini. Menakutkan gitu. Jadi dia kabur akhirnya ketika melihat hal seperti itu, ya karena mungkin malaikat, ya. Jadi dia kabur mengabarkan kepada kaum musyrikin yang lain. Ini lupa mereka mungkin bahwasanya Rasulullah SAW, salah satu mukjizat yang beliau miliki adalah beliau ditolong dengan dengan rasa ketakutan, dengan dengan jarak sebulan. Sebagaimana yang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, nusirtu birru'bi. Saya itu ditolong dengan rasa ketakutan yang dialami oleh musuh. Masirata syahrin, yaitu jaraknya yang sampai 1000 hari. Mungkin kalau kita bandingkan dengan sekarang antara Madinah dengan Syam. Mungkin lebih 1000 milan lah seperti itu, atau mungkin lebih 1500 mil, ya. Yulqi
qulubal a'daihi ar-rub. Yang ketakutan tersebut akan apa? Menghinggapi mereka kaum musyrikin. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengenal ya bahwasanya Rasulullah SAW memiliki mukjizat sebagaimana yang dimiliki oleh mukjizat para nabi juga, ada kemiripannya. Kalau kita mengenal Sayyidina Sulaiman, Nabi Sulaiman itu salah satu mukjizatnya itu apa? Yaitu menaiki angin, ya, menaiki angin. Dan perlu diingat bahwasanya Rasulullah SAW pun nusirtu bisoba. Angin soba itu adalah angin yang sama yang pernah dinaiki oleh Nabi Sulaiman. Dan Rasulullah SAW ditolong juga dengan angin soba, terutama pada perang Khandaq ya. Itu riwayatnya begitu banyak. Kemudian di sini mengenai ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, bahwasanya dalam peperangan Badar ini, jika seorang mukmin ya, karena sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya dalam perang Badar tidak ada kaum munafik ya. Jikalau seorang mukmin begitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu, kemudahan itu akan begitu mudah. Berbeda jika kalau seandainya keyakinan itu tidak dihinggapi atau tidak begitu membekas dalam hati kita, ya maka kita bisa saja gitu, atau kita bisa alami keajaiban-keajaiban yang sebagaimana dalam perang Badar itu dalam kehidupan kita. Maka ya kalau bisa kita bayangkan ya, 8 pedang, bagaimana 8 pedang itu bisa membunuh yang lainnya gitu, bisa membunuh 1000 orang, bahkan bisa melawan 1000 orang dan tanpa menimbulkan korban yang begitu banyak bagi kaum muslimin. Karena waktunya yang begitu mepet, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semangat Badar itu senantiasa ada dalam diri kita. Semangat Badar, keimanan itu senantiasa kita lakukan atau senantiasa kita alami dalam kehidupan kita, sehingga keajaiban-keajaiban yang di luar dari logik kita atau di luar dari pemikiran kita yang begitu sempit akan mudah kita dapatkan dan akan mudah kita raih. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.